Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 7 bangunan di Teluk Lerong Samarinda terbakar Selasa dini hari. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tim gabungan di Tarakan meringkus 7 orang jaringan narkoba antar negara. Festival Band 2023 di Balikpapan berlangsung meriah dengan diikuti peserta dari berbagai daerah di Kaltim. Tim gabungan dari Lantamal 13, Bea Cukai dan BNNP Kaltara ini tengah memburu jaringan pengedar narkoba antar negara. Upaya menghilangkan barang bukti sempat dilakukan pelaku dengan membuang sabu-sabu seberat 15 kg itu ke laut. Akan tetapi upaya ini berhasil digagalkan. Pelaku yang berusaha kabur dengan memacu kapal cepatnya dibuat tidak berkutik setelah petugas memburunya. Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Denny Herman menyatakan, narkoba tersebut dibawa dari Malaysia dan akan diedarkan di berbagai daerah di Indonesia. Stop. Diamankannya barang bukti sebanyak kurang lebih 15 kg, bisa dibayangkan apabila 15 kg itu beredar di masyarakat. Kalau satu orang atau 15.000 gram, berarti 15 kg, 1 gram digunakan oleh 4 sampai 5 orang, artinya 5 kali 15 ada kurang lebih 60.000 generasi muda yang akan hancur dengan beredarnya barang bukti yang ada sekarang ini. Terakhir, kami dari TNI Angkatan Laut, beserta jajaran Lantamal 13, dengan mengerahkan second quick respon selalu siap sedia setiap saat untuk melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah perairan sesuai dengan wilayah kerja Lantamal 13, bekerjasama dengan seluruh instansi vertikal, BNN, kemudian Bea Cukai, kepolisian, dan lainnya dalam rangka mengamankan wilayah perairan Kaltara. Kapal Bea Cukai 15024 dari Usai penangkapan, barang bukti berikut tersangka diserahkan ke polisi untuk proses hukum. Akibat ulahnya tersebut, pelaku terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. Kepolisian daerah Kalimantan Utara hingga Senin siang masih mendalami perkara Brigpol SH, Setio Herlambang yang tewas dengan senjatanya sendiri. Saat ini polisi sudah mengumpulkan beberapa bukti mulai dari CCTV hingga keterangan dari 14 saksi. Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan beberapa aktivitas pengawal pribadi Kapolda itu terlihat melalui CCTV di bagian depan rumah. Sebelum akhirnya ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya dengan luka tembak pada dada sebelah kiri. Sementara dari rekaman CCTV yang berada di samping rumah didapati proyektil peluru keluar dari jendela pukul 12.39.38 WITA. Orang yang pertama kali menemukan mendiang bersimbah darah adalah rekannya berinisial Bribtu K. Rekannya tersebutlah yang melaporkan kondisinya. peristiwa ledakan ini CCTV yang dari
dan CCTV yang di samping. Si depan terkait aktivitas si korban. Korban dari mulai pagi hari menjelang siang sampai korban meninggal dunia. Rekaman samping memperlihatkan proyektil peluru saat meletus itu di rekaman CCTV berada pada pukul 12 lewat 39 menit 38 detik. Itu rekaman CCTV, dan rekaman CCTV itu durasinya berbeda dengan waktu jam real. Jam realnya selisihnya sekitar 20 menit, ya, 20 menit itu kejadiannya. Dan dalam rekaman itu hanya seorang ini. Barang bukti berupa rekaman CCTV, pakaian dan senjata api diserahkan ke forensik Mabes Polri. Sementara saat gelar perkara turut hadir Biro Paminal Bitpropam Mabes Polri, Bareskrim, Pusdokes Polri dan Puslapfor Polri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tanjung Selor. Donor darah ini dilakukan prajurit TNI Kodam 6 Mulawarman, Balikpapan. Ini dilakukan saat bakti kesehatan merayakan HUT ke-78 TNI yang digelar di Rumah Sakit Lapangan atau Rumkitlap. Selain itu, juga terdapat pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada 185 warga. Panglima Kodam 6 Mulawarman, Mejen TNI Tri Budi Utomo menyatakan, bakti kesehatan kali ini cukup beragam, termasuk kitanan massal dan operasi katarak. Sosial yang kita laksanakan ini meliputi ada kegiatan kitanan massal, kemudian ada juga operasi katarak, kemudian ada donor darah, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, dan ini semuanya dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-78. Intinya TNI dengan seluruh aparat yang ada, baik itu kepolisian ataupun pemerintah daerah, bersinergi untuk membangun NKRI. Demikian. Bagi warga, pemeriksaan kesehatan secara gratis ini sangat bermanfaat. Dari sini mereka bisa mengetahui kondisi kesehatannya masing-masing. Kalau kayak sebelah itu, Bu. Berapa kayak gini? Kalau misalnya dikasih terus ternyata bagus, ini yang naik kolesterolnya. Ini gimana nih? Iya. Bu, dengan adanya kegiatan ini apa Bu tanggapannya? Senang? Ya senang ada berobat gratis. Iya. Dokternya bagaimana Bu? Ramah-ramah? Ramah. Bu, namanya siapa Bu? Sumarni. Mani. Warga mana? Warga Markoni. Oh, RT 2. Sun Bu. Bakti kesehatan ini semakin semarak saat prajurit TNI dan warga secara bersama menikmati hiburan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.